Ngapain sih tuh dia? Bikin masalah aja. Aku samperin biar tahu rasa. Ngapain kamu cuci mobil di jalanan depan rumah ini? Lihat tuh rumah saya jadi kecipratan. Hentikan. Ganggu tetangga aja. Kayaknya nggak ada yang salah deh, Bu. Lagian kan airnya juga masuk ke selokan, Bu. Kamu ya dikasih tahu malah ngeyel. Sama tuh kayak orang yang punya rumah ini. Zolim. Bu, saya itu cuma pekerja di sini. Kalau Ibu mau komplain, ke bos saya aja. Itu ya Kang Panji, manusia zolim. Semua tetangga juga udah pada tahu, suka sama dia. Bangun rumah seenaknya aja. Lihat aja nanti. Saya mau pindah rumah. Saya robohkan rumah saya ini. Biar bangunan ini juga roboh. Atau enggak, saya bikin kolam renang aja di rumah saya. Biar runtuh ini rumah. Biar tahu rasa dia. Bu, kok Ibu doain seperti itu, Bu? Emang Kang Panji itu salah apa ke Ibu? Apa pernah nyakitin Ibu? Dengar ya, saya mau jual rumah ini. Tapi kalau orang ini mau beli rumah saya, berapapun saya nggak akan kasih. Saya nggak suka sama orang brengsek ini. Benci aku. Saya hanya tanya, Bu. Apa salah Kang Panji, Bu? Apa pernah Kang Panji nyakitin Ibu? Pernah marah ke Ibu? Atau ganggu? Ataupun fitnah Ibu? Enggak kan? Enggak sih. Kesalahan dia karena ngebangun rumah ini. Rumah saya jadi terlihat kumuh. Dasar manusia zolim tuh. Astagfirullah. Kirain saya Kang Panji itu udah berbuat zolim kepada Ibu. Sampai-sampai Ibu bisa benci seperti itu. Ya zolim lah. Kan dia ngebangun rumah nggak kira-kira. Rumah saya jadi rusak. Retak-retak. Ubinnya pada meletup. Setahu saya Kang Panji bangun lagi rumah ini karena dulunya itu beli rumah tua, Bu. Udah retak-retak. Terus ubinnya juga meletup-letup. Makanya Kang Panji bangun rumah ini lagi. Terus kalau rumah Ibu dari beli udah dibangun lagi belum? Memang sih masih bangunan lama, belum dibangun. Tapi rumahku rusak gara-gara ini. Bu, perumahan di sini itu perumahan biasa aja, Bu. Dan bahannya juga di sini nggak bagus. Jadi wajar kalau ditempati puluhan tahun pasti akan retak-retak. Bukan berarti semua ini karena pembangunan rumah Kang Panji. Kamu nggak tahu perasaan saya ya. Kang Panji itu manusia zolim. Saya doakan dia miskin, susah, derita. Biar tahu rasa dia. Dan ingat ya, rumah itu bukan untuk dipakai usaha. Tapi ini rumah tinggal hunian. Malah dipakai tempat usaha seenaknya aja. Nih ya, tahu tetangga depan rumah ini suami istri sakit stroke gara-gara berisik dengan bangunan rumah ini. Dan saya juga udah laporan Pak RT, tapi malah diem aja, gak ada guna, gak dengerin laporan dari warga. Ingat ya, asal kamu tahu, warga di sini pada nggak suka sama dia. Lihat aja tanggal mainnya dan kehancurannya. Pokoknya saya benci banget sama orang ini. Bu Siat. Bu Rik, ada apa? Bu Siat, sini. Kasih tahu tuh. Ya beneran itu loh. Bu Rika kan penghuni lama di sini. Harusnya kamu gak boleh dong melebihi Bu Rika. Bener gak sih? Betul, Bu Siat. Ini tetangga baru aja udah ngebangun rumah segede ini. Mana pekerjanya banyak lagi. Pantes lah Bu Rika ngerasa sakit hati dan marah. Ini ada apa sih, Bu? Kok teriak-teriak? Saya udah denger loh semua perkataan Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Harusnya waktu Ibu itu dipakai untuk kebaikan, bukan untuk ngomongin orang, buat usil sama tetangga seperti saya. Mana mau menghancurkan saya lagi. Ibu tahu kenapa saya diam aja ketika Ibu mengusik ketenangan saya.
Saya itu nggak peduli, Bu, dengan urusan orang lain karena saya sibuk. Saya tahu ibu juga tidak suka saya menyimpan motor dan kerja saya nyimpan motor di depan rumah saya sendiri. Udah kita ikutin karena dilarang sama ibu. Kita parkir di belakang. Mobil saya dan tamu saya juga pernah ada tuh yang nyimpen sampah di mobilnya. Kita diem aja. Dan sekarang ibu larang rumah saya untuk jadi tempat usaha. Terus jadi tempat apa rumah? Tempat gibah, menjelekkan orang lain. Kalau ibu melarang usaha orang lain, minimal ibu berguna dulu dah hidupnya buat orang lain. Ibu buka lahan pekerjaan buat orang yang membutuhkan pekerjaan, dibandingkan ibu harus menutup rezeki orang lain. Sehingga hidup ibu aja susah kan, karena hati ibu tuh kotor. Terus di komplek ini yang usaha di dalam rumah itu bukan saya aja, Bu, banyak kok. Kalau ibu mau protes yang lain juga dong, jangan saya aja. Jadi gini ya, Bu, daripada ibu sibuk ngurusin tetangga, lebih baik ibu urus diri sendiri. Urus tuh suami sama anak ibu. Didik anak ibu menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Saya juga sibuk ngurusin anak-anak saya dan istri saya. Saya juga mau anak saya menjadi anak yang sukses dan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Gak kayak seperti ibu, sibuknya ngurusin orang aja, ngurusin tetangga. Makanya, Bu, saya nggak ada waktu buat ngurusin orang lain. Saya nggak mau rugi seperti ibu. Karena saya tahu saat orang berbuat zolim pada kita dan kita bisa ikhlas dan ridho menerimanya dengan sabar, Allah akan meninggikan derajat kita atas kesabaran kita. Dan ibu tahu kenapa saya tidak pernah membalas keburukan ibu? Karena saya tahu saya lebih takut kepada Allah dibandingkan manusia. Mendingan dipersulit manusia daripada manusia mempersulit manusia, akan dipersulit oleh Allah. Kalau sudah dipersulit oleh Allah, manusia mana yang bisa merubahnya? Mulutmu itu harimaumu. Ucapan adalah doa. Apapun yang keluar dari mulut kita, itu akan terjadi kepada hidup kita sendiri. Jangan salahkan orang lain atas kesengsaraan dan kesusahan hidup kita sendiri, tapi introspeksi diri. Dari sini kalian paham? Tapi Kang, wajar lah Bu Rika ngerasa sakit hati. Orang rumahnya kelihatan jadi kumuh kan? Bu, kalau ibu mau nanggepin semua perkataan dia, itu silakan, Bu. Berarti ibu itu sejenis sama dia karena membenarkan apa yang salah. Yang penting saya sudah berusaha untuk menjadi yang baik. Walaupun kita berbuat baik belum tentu kan orang lain menerima baik. Contohnya gini, saya ini nggak kenal sama ibu. Tapi kok ibu bisa ya menilai saya seperti apa? Kan lucu, saya aja nggak pernah ketemu sama ibu, nggak pernah ngobrol bareng, nggak pernah nongkrong bareng atau ngopi bareng kan sama ibu. Tapi kok ibu bisa menilai saya seperti itu ya? Kan aneh. Karena menurut saya, kalau orang yang mempunyai keimanan yang baik, itu tidak akan pernah langsung percaya kepada orang. Tapi dia harus melihat dulu dengan mata kepalanya sendiri. Sok banget kamu. Kamu nggak tahu suamiku guru ngaji? Lagian aku juga suka kok ke kajian. Tahu soal agama, ngerti. Pintar kamu. Ya bener itu. Emangnya kamu? Aku gak pernah lihat kamu ke pengajian. Gitu ya. Ibu datang ke pengajian, emang bener ngaji? Atau cuma datang buat gibah doang sama ibu lain? Sebelum datang ke pengajian tuh ngaji diri dong, Bu. Ya bener, Kang. Ibu-ibu pengajian model gini itu ngakunya aja pergi ke pengajian. Tapi padahal mereka itu semua pada gibahin orang di sana. Duh, miris banget ya, Kang. Iya bener. Ya udah nggak usah diladenin lah orang kayak gitu. Mang lanjut kerja aja. Jangan takut sama tetangga yang suka usil sama kita. Hobinya menjatuhkan, memfitnah. Pokoknya setiap pergerakannya teh bagaimana caranya ingin menjatuhkan kita. Cuekin aja sih. Apalagi punya tetangga yang hobinya ngutuk orang. Nyumpahin orang. Nyerapahin orang. Fitnah kesana sini. Apa yang harus kita lakukan? Cuekin aja. Ingat ya, kita harus punya prinsip yang sangat kuat. Ucapanmu adalah doa untuk hidupmu. Apa yang kamu lakukan, ada yang namanya tabur tuai. Kita nggak usah ngotorin tangan kita ya, betul nggak?
Gak usah, kita doakan yang baik-baik saja. Karena semakin dia berucap buruk kepada orang lain, maka akan buruk pula kepadanya. Apalagi dari video tadi kelihatan banget gak nyambung gitu ya. Tetangganya cuci mobil di situ dijadiin masalah. Takut kotor, emang dia tidur di jalanan? Kan enggak. Itu fasilitas umum yang sebetulnya orang pakai yang nggak masalah, tapi dia mempermasalahkan. Bahkan yang lebih anehnya nyuci mobilnya juga di depan rumahnya sendiri, di depan rumah tetangganya sendiri gitu. Bukan di rumah dia, tapi dia permasalahkan. Rudet pisan atuh Bu, hidup teh menit teh capek punya sifat kayak gitu. Ya, hidup tenang atuh Bu, aduh biar ibunya juga sukses gitu ya. Karena orang yang selalu usil ngeganggu orang, ya udahlah, hidupnya nggak pernah bahagia, nggak pernah tenang. Terus aja ngintip ke orang lain, terus kepo kepada orang lain, apalagi yang selalu curigaan sama harta orang. Nih, Telena kasih tahu, daripada kepo sama orang lain, mending sibuk nyari duit. Aduh, ya Allah, hidup itu butuh duit, ya dengerin. Bukan berarti apa-apa duit, emang bener. Ya, daripada sibuk nyari dosa dan sibuk nyari masalah, mendingan sibuk nyari duit supaya anak terurus, ya kan? Keluarga terurus, kita hidup tidak kekurangan. Kita harus tahu mana sih yang kira-kira yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan supaya hidup kita bahagia. Bagaimana? Apa kasih pendapat? Komen dong. Terima kasih.